Sahabat, bertemu di hari ke-12 dari Cara Dahsyat Berdamai dengan Pikiran. Hari ke-12 tema kita adalah membebaskan pikiran. Membebaskan pikiran ini bukan berarti kemudian kita membebaskan pikiran kita untuk berpikir liar atau bahkan kemudian berpikir apa saja tanpa ada kerangka dari cara berpikir kita. Nah, kalau demikian, kalau kita membebaskan pikiran kita berpikir liar, tidak ada kerangka berpikirnya, kita sama saja dikendalikan oleh pikiran. Bukan kita yang mengendalikan pikiran. Nah, ketika pikiran kita liar, kita tidak punya kerangka berpikir, maka kemudian pikiran menguasai kita. Pikiran mengarahkan kita. Dan kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk mengarahkan pikiran. Kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk menyetir pikiran. Karena apa? Karena kita tidak melatihnya. Jadi membebaskan pikiran, istilahnya sama saja dengan no mind, sama saja dengan drop mind, sama saja dengan suwung, sama saja. Jadi itu hanya istilah-istilah yang kemudian tidak kita artikan secara harfiah. Kalau kita mengartikan secara harfiah, no mind tanpa pikiran, kemudian kita tidak menggunakan pikiran. Kalau kita mengartikan drop mind, meletakkan pikiran, juga kemudian kita tidak berpikir. Kalau kita mengartikan secara harfiah, membebaskan pikiran adalah membiarkan kita berpikir liar. Ini tidak tepat. Karena apa? Karena bahasa, simbol, istilah merupakan sebuah metafora. Untuk itu maka di dalam salah satu agama ada sebuah filosofi atau perintah. Ya. Filosofi atau perintah atau simbol kalimat itu adalah tidak diperbolehkan untuk berpikir liar karena berpikir liar merupakan temannya setan. Ini simbolik sekali. Jadi bukan berarti kemudian kita tidak boleh mengkritik, kita tidak boleh menganalisa apapun yang ada di dalam perintah-perintah agama. Karena sangat mungkin sekali kepentingan politik, kepentingan kekuasaan itu bisa menyusup di dalam kalimat-kalimat yang dikatakan perintah agama. Nah, namun di dalam agama tersebut berpikir liar memang tidak disarankan dan berpikir liar dikatakan temannya setan. Nah, secara harfiah memang tidak demikian karena ini memang simbolik. Ketika kita berpikir liar, kita memang temannya setan. Setan itu angkara murka, nafsu dari ego, keinginan-keinginan yang meluap, ambisi. Ini kan gambaran dari setan. Jadi ketika kita berpikir liar, kita memang temannya setan. Nah, kalau kita berpikir liar, artinya kemudian kita dikendalikan oleh setan. Dikendalikan oleh amarah, dikendalikan oleh ego, dikendalikan oleh keinginan-keinginan, dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan bukan kita si pengendali itu, tapi merekalah pengendalinya. Kenapa? Karena pikiran kita liar, kita tidak bisa mengendalikan pikiran itu. Kita tidak bisa mengarahkan pikiran itu. Maka kemudian di agama tersebut dikatakan berpikir liar adalah temannya setan. Betul sekali, saya setuju sekali. Setan, angkara murka, hawa nafsu, ego, dan berpikir liar memang teman dari itu. Sekali lagi, apabila kita berpikir liar, maka kita akan dikendalikan oleh pikiran. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran. Membebaskan pikiran di tema hari ini bukan berpikir liar, tetapi kita membebaskan ego-ego kita, membebaskan hawa nafsu kita, membebaskan amarah kita, membebaskan keinginan-keinginan kita yang menumpangi gerakan-gerakan pikiran. Kedamaian itu merupakan sebuah sudut pandang di mana kita menyadari ada banyak sudut pandang. Jadi kalau ada orang memandang kehidupan ini adalah A, B, C, D, E, kita sadar bahwa di satu sudut pandang lain ada yang memahami kehidupan sebagai D, E, F, G.
Demikian seterusnya. Jadi kita akan masuk di dalam kedamaian apabila kita menyadari di dalam kehidupan ini ada banyak sekali, ada beragam sudut pandang. Dan ketika kita menyadari beragam sudut pandang itu, kita tidak ada amarah, kita tidak ada ego yang kemudian akan kita tonjolkan, ataupun kemudian membenarkan sudut pandang kita sendiri. Nah, yang jadi masalah kan di titik ini kita menjadi tidak damai apabila kita ngotot bahwa sudut pandang kita lah yang paling benar. Bukan hanya sudut pandang dalam masalah agama, keyakinan, dan Tuhan, tetapi dalam hal apapun, dalam mengambil keputusan apapun, dalam memandang hidup, dalam memandang kehidupan ini. Orang lain punya hak memandang kehidupan dari sudut pandangnya. Anda punya hak memandang kehidupan dari sudut pandang Anda. Saya punya hak memandang kehidupan dari sudut pandang saya. Jadi kalau Nikola Tesla mengatakan, itu sudut pandang Nikola Tesla ya, mengatakan bahwa apabila Anda mau memahami kehidupan ini, pahamilah tentang energi. Ya, karena setiap hari Tesla bergerak, meneliti, melakukan eksperimen di bidang energi listrik. Itu pandangan Tesla. Lah kemudian kalau seorang sastrawan, seorang penulis, itu akan mengatakan hal yang berbeda karena itu adalah sudut pandangnya. Apabila Anda mau memahami kehidupan ini, maka rangkailah kata-kata dan kalimat yang bermakna. Itu sudut pandang penulis karena setiap hari dia merangkai kata-kata dan kalimat. Dan kehidupan dipahami oleh seorang penulis merupakan rangkaian kata-kata dan kalimat. Kemudian, kalau ada seorang pelukis memahami kehidupan, dia juga akan mengambil sudut pandangnya sebagai pelukis, bahwa kehidupan ini adalah coretan warna-warna yang indah di atas kanvas. Sama. Jadi setiap orang itu akan mempunyai sudut pandangnya sendiri-sendiri. Kedamaian adalah menyadari bahwa setiap orang mempunyai sudut pandang dan kehidupan ini mempunyai beragam sudut pandang. Nah, spiritualitas juga demikian. Spiritualitas adalah meningkatnya kita sehingga kita melihat bahwa luasnya sudut pandang di dalam kehidupan ini tak terbatas. Kita tidak usah bicara tentang jumlah penduduk di dunia. Indonesia saja. Kalau kita sekarang ambil rata-rata ada 250 juta di Indonesia, maka kemudian Indonesia mempunyai 250 juta sudut pandang. Sudut pandang tentang kehidupan, sudut pandang tentang keyakinan, sudut pandang tentang agama, sudut pandang tentang Tuhan. Jadi tidak bisa diseragamkan. Dan upaya untuk membuat seragam sudut pandang merupakan tekanan yang menyebabkan orang tidak damai. Yang menyebabkan orang tidak bebas. Yang menyebabkan orang terkekang, kemudian dia bisa menganggap bahwa sudut pandangnya sendiri adalah yang paling benar. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang sudut pandang, mungkin saja ketika saya melakukan sesuatu, saya menganggap bahwa tindakan saya benar dari sudut pandang saya. Sedangkan orang lain melihat itu mungkin tidak benar dari sudut pandangnya. Contohnya apa? Contohnya ketika saya memakai celana pendek, kaos oblong di pantai. Tepat, benar. Karena sesuai dengan tempatnya. Nah, ketika saya menganggap bahwa kalau saya memakai celana pendek dan kaos oblong di pantai adalah benar, kemudian saya pakai untuk bekerja, saya menganggap sudut pandang saya benar. Toh saya pakai di pantai nggak apa-apa. Tapi kemudian orang menganggap tidak benar. Karena tempatnya juga tidak tepat. Nah, kalau saya tidak bisa melihat bahwa
ada orang lain yang mempunyai sudut pandang bahwa masuk kantor itu memakai baju rapi, saya akan menganggap bahwa sayalah yang paling benar dan saya akan ngotot. Nah, kalau kemudian saya menyadari beragam sudut pandang itu dan ada orang lain yang mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan saya, kemudian saya menghargai sudut pandangnya, saya akan hidup damai. Dan banyak orang yang kemudian menyadari hal itu juga akan hidup damai. Jadi mari kita latihan untuk membebaskan pikiran. Nah, bagaimana caranya kita membebaskan pikiran? Di dalam buku ini, di hari ke-12, kita akan berlatih untuk membebaskan pikiran. Sekali lagi, latihan-latihan kita selama 30 hari ini sangat sederhana sekali. Sederhana itu bukan berarti tidak berat. Sederhana. Karena saking sederhananya, maka kemudian kita menganggap itu berat. Karena apa? Karena kita kompleks pikiran kita dan kita berharap latihan-latihan itu rumit. Wah, ada orang yang berharap membeli buku saya ini kemudian latihan-latihannya rumit. Dengan pose-pose tertentu, nafas-nafas tertentu, afirmasi tertentu, visualisasi tertentu gitu. Karena sudah rumit, menganggap latihannya itu sangat rumit. Sederhana. Kalau Anda mengikuti video ini dari video pertama sampai ke-12 ini, semuanya sangat sederhana sekali. Tetapi kadang karena sederhana itu, banyak yang kemudian putus di tengah jalan. Karena saking sederhananya. Oke, latihan hari ke-12 membebaskan pikiran. Anda tidak perlu waktu khusus. Apapun yang Anda alami hari ini, apapun yang Anda alami. Ketika Anda makan, Anda bertanya kepada diri Anda sendiri dengan kalimat, bagaimana jika? Jadi ketika Anda makan, Anda bilang, Anda bertanya, bagaimana jika aku tidak makan? Dan perhatikan saja pikiran Anda. Anda tidak peduli dengan jawabannya. Yang Anda perhatikan adalah perasaan Anda, gejolak pikiran Anda, atau jawaban-jawaban yang ada di pikiran Anda, tetapi jangan dipikirkan. Jangan terjebak untuk ingin memegang satu jawaban-jawaban khusus dari pertanyaan itu. Bagaimana jika Anda mandi? Kemudian Anda bilang, bagaimana jika aku tidak mandi? Anda pakai pakaian? Mau berangkat kerja? Bagaimana jika aku tidak pakai pakaian? Anda berangkat kerja, bagaimana jika aku tidak berangkat kerja? Kemudian kalau anak Anda telepon Anda, bagaimana jika anak saya tidak telepon saya? Ketika ada pasangan Anda mengingatkan Anda untuk makan siang, bagaimana jika dia tidak mengingatkan saya makan siang? Pun kemudian ketika Anda menyadari bahwa Anda bernafas, saat itu Anda bertanya, bagaimana jika aku tidak bernafas? Ketika Anda menyadari diri Anda hidup hari ini, bagaimana jika aku tidak hidup hari ini? Anda melihat anak-anak Anda, bagaimana jika aku tidak punya anak-anak ini? Apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda alami, apapun yang Anda tindakan hari ini, Anda mengawali dengan pertanyaan, bagaimana jika? Biarkan pikiran Anda dengan jawaban-jawabannya, biarkan perasaan Anda yang entah kemudian mungkin menimbulkan reaksi-reaksi tertentu hanya karena pertanyaan bagaimana jika. Jadi hari ini, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda terima, apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lihat, awali dengan pertanyaan, bagaimana jika? Mudah kan? Sederhana? Sangat. Untuk itu mari, setelah melihat video ini, Anda juga bisa bertanya, bagaimana jika Anda tidak melihat video cara dahsyat berdamai dengan pikiran? Bagaimana jika Anda tidak tahu bahwa ada buku cara dahsyat berdamai dengan pikiran?
Bagaimana jika Anda tidak tahu Agung WB? Bagaimana jika YouTube tidak ada? Bagaimana jika internet tidak ada? Bagaimana jika handphone tidak ada? Sahabat, selamat melakukan latihan hari ke-11, membebaskan pikiran dengan kalimat, bagaimana jika? Terima kasih sudah bersama saya Agung WB, salam cinta dan bahagia.